Kemudian disitulah kita mendapati pentingnya bagi kita untuk berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Silahkan pakai doa itu ketika kita meminta kepada Allah. Tentunya ibu harus paham, Allah itu kalau ngabulkan permohonan kita, Allah ngabulkan itu dengan 3 cara. 1, dikabulkan langsung. 2, yaitu yang pertama dikabulkan secara langsung. Kemudian yang kedua itu yaitu adalah ditangguhkan sampai nanti hari kiamat akan diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu adalah akan dihindarkan dari musibah yang besar. Makanya berdoalah kepada Allah, karena doa itu tidak pernah sia-sia. Yang merubah mustahil menjadi mustajab adalah Allah, dan Allah adalah zat yang tidak pernah mengecewakan doa seorang hamba yang tulus meminta kepadanya. Ya, tentunya sekali lagi Allah itu kalau mengabulkan doa, maka dikatakan oleh Nabi, ma min muslimin yad'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin. Kalau ada manusia dia berdoa kepada Allah, doa yang dia panjatkan tidak ada niat untuk dosa dan tidak ada niat untuk memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah kabulkan dengan 3 macam cara Allah mengabulkannya. 1, yu'ajjal, Allah akan segerakan persis dengan apa yang dia minta. Nikah, langsung ingin punya anak, dikasih anak. Kadang-kadang Allah tidak langsung kabulkan sesuai dengan permintaan. Yudakhiruha fi akhiratihi. Kadang-kadang Allah tidak bayar kontan, cash di dunia, tapi Allah kemudian simpan untuk kebaikan dia di akhirat. Ibu minta supaya anaknya solih, suaminya solih, tapi apalah daya, suaminya tidak kunjung solih, anaknya tidak kunjung solih. Bukan berarti Allah tidak ngabulin, Allah ngabulin ibu, tapi buat kebaikan pahala ibu nanti di akhirat. Makanya ada orang yang mereka itu ketika ditimbang tiba-tiba ditambahkan oleh Allah dengan pahala yang besar. Orang itu berkata, ya Allah, apa yang tersisa dari amalku kok tiba-tiba ditambah? Maka Allah menjawab, ini karena doa-doa yang kamu minta ketika di dunia aku kumpulkan menjadi pahala yang memberatkan amal timbanganmu ketika di dalam mizan. Makanya minta apa aja. Kapan lagi kita minta jadi pahala ibu? Kita melihat orang punya rumah gede tapi dipakai untuk ketaatan dan dipakai untuk kajian ilmu. Mintalah, ya Allah, saya kalau punya rumah segede itu saya akan buat untuk kajian, saya akan buat acara pesantren kilat, saya persilahkan anak-anak untuk belajar. Minta saja dikasih pahala oleh Allah. Mintalah yang banyak. Makanya pernah dikisahkan dalam satu riwayat Nabi meminta dari habis asar sampai maghrib. Insya Allah ya, padahal kita itu kalau sudah doa 5 menit aja sudah mentok, apalagi Rasulullah SAW itu dari habis asar ibu sampai maghrib itu meminta, tangannya tidak turun-turun. Rasul dalam riwayat yang sahih. Ya, kemudian disitulah kita mendapati semua kebaikan kita akan diberikan oleh Allah di akhirat. Contoh siapa? Ibunda Aisyah minta punya anak kan, tapi tidak dikasih kan sama Allah di dunia kan, karena kemungkinan besar Ibunda Aisyah diberikan penggantinya di akhirat. Kemudian yang ketiga, kalau tidak diberikan di akhirat, dihindarkan dari musibah yang besar. Contohnya kita minta, ya Allah, minta saya mobil ya Allah supaya ngaji nggak kepanasan, nggak kehujanan. Ya, pakai motor tuh sebenarnya kalau panas tidak kehujanan, kalau hujan tidak kepanasan. Kemudian dia minta itu, dan ketika minta itu ternyata sampai lama, sampai beliau meninggal juga tidak diberikan itu. Bukan berarti Allah tidak sayang kepada anda, Allah menghindarkan musibah yang besar. Orang ini mungkin sebenarnya musibahnya tabrakan, tapi gara-gara dia berdoa meminta motor, berdoa minta mobil, Allah hindarkan musibah tabrakan itu. Allah cuma berikan dia motor karena Allah tahu kalau orang ini diberikan mobil, takdir itu akan berjalan bahwasanya dia akan tabrakan. Akhirnya dihindarkan dari musibah yang besar disebabkan doa. Nah, disitulah kita paham doa itu bisa merubah takdir. Nah, disitulah kita ngerti berdoalah kepada Allah, dan cara berdoa itu harus benar. Karena proposal kita kalau tidak benar maka sulit menjadikan ibadah doa kita diterima oleh Allah. Ibu harus paham tentang zikir, doa itu bagaimana, yang tidak boleh itu apa. Karena doa merupakan salah satu intinya ibadah itu doa. Ad-doa'u huwal ibadah. Makanya Nabi sampai mengatakan doa itu ibadah, doa itu ibadah, doa itu ibadah. Makanya saya peringatkan juga nanti menjelang Ramadan ini, pergunakanlah, jadikanlah Ramadan itu momentum kita untuk berdoa. Ya, terus berdoa. Kenapa? Salah satu bulan yang paling banyak mengangkat
perkataan kita ke atas langit itu adalah bulan Ramadan. Ya, jangan disia-siakan, terutama pada dua waktu. Satu, ketika berbuka puasa. Yang kedua, sepertiga malam yang terakhir. Dua waktu itu diperbanyaklah doa. Karena apa itu? Takdir itu bisa dirubah dengan doa. Makanya kalau kita berbuka, minum, kemudian makan kurma, ganjil ya. Yang ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 23 kalau kemudian kita makan ya, kemudian setelah itu kemudian kita banyak doa, dudukkan sebentar doa. Kenapa? Doa itu tidak pernah tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan langsung pergi, suaminya suruh duduk dulu, Mas, sebelum pergi ke masjid doa dulu, Mas. Anak-anak juga gitu ya, apalagi kalau kemudian pas berbuka hari Jumat turun hujan, habis itu didolimin orang, wah sudah itu langsung menjadikan doanya lebih mudah dikabulkan. Jadi kalau orang tidak ngerti ini, 30 hari kesempatan emas untuk meminta sama Allah terlewatkan. Yang kedua yaitu ketika sepertiga malam yang terakhir, tolong ibu jangan pernah hidupkan TV pada sepertiga malam yang terakhir. Malu banget sama Allah itu, malu banget. Allah sedang turun ke langit bumi, kok kita tega-teganya malah melihat maksiat. Karena acara-acara itu dibuat sama orang yang tidak memperhatikan agama menjadi landasan hidup. Acara itu dibuat sama orang yang menjadikan rating menjadi tujuan hidupnya. Lawak, melihat aurat dan yang lainnya. Dan itu terjadi setengah 3, jam 2, setengah 3, jam 3, setengah 4. Sinetron berbagai macam kemudian berlomba-lomba dibuat di situ. Jangan. Karena itulah yang menjadikan akhirnya apa? Kita tidak berdoa. Anak-anak kita tidak berdoa. Kita sahur sembari melihat TV. Sedih nggak? Sahur melihat TV. Sahur melihat TV. Padahal itu kesempatan emas bagi kita untuk berdoa. Kenapa? Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin. Karena sesungguhnya Rabb kita, Allah itu sedang turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Dan Allah mengabulkan semua permintaan ketika pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Kapan lagi kita punya momentum bangun sama anak-anak itu kalau bukan pas Ramadan? Ibu kalau bukan pas Ramadan kan ibu tidak tega kan membangunkan mereka pada setengah 3, jam 3. Tapi pada Ramadan setengah 3 itu kita membangunkannya tega. Kenapa? Karena mereka juga punya alasan untuk sahur. Manfaatkan itu, berdoa kepada Allah, salah satunya dengan membaca Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu